Iya, memang kasus atau fenomena gitu ya, kasus kekerasan seksual itu ibarat puncak gunung es karena banyak sekali yang menjadi korban, namun hanya sedikit akhirnya yang mendapat kepastian hukum dan juga berani speak up atau berbicara gitu ya mengenai kejadian Mhm. yang menimpanya. Iya, betul sekali, Mai. Dan ini menarik sekali untuk Mhm, kita bahas karena mhm, ini masih menjadi isu yang ada di sekitar kita mhm. begitu ya. Dan untuk membahas apa saja nih yang harus dilakukan saat seseorang nih atau khususnya wanita ya yang mengalami dan juga menjadi korban pelecehan seksual. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Livia Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang juga merupakan seorang psikolog. Halo, selamat pagi Bu Livia, apa kabar Bu? Selamat pagi, Anita dan Farhanisa. Iya. Iya. Nah, Mhm, ini, kalau kita berbicara mengenai kasus pelecehan begitu ya, ya, ini masih marak sekali Bu terjadi di sekitar kita dan tidak pandang bulu ya sepertinya mhm. mau, rakyat biasa begitu atau yang pesohor sekalipun atau siapapun lah begitu. Ini apa Bu yang kemudian harus dilakukan saat seseorang ini menjadi korban kekerasan seksual Bu? Iya, memang kalau kita lihat tadi kan datanya kan apa namanya itu puncak gunung es Mhm, bahwa mhm, tidak semua penyintas itu akan melaporkan ya, karena banyak hal. Seringkali juga karena shock ya, Hmm, karena shock juga karena terjadi secara tiba-tiba, kemudian shock, dan kalau kemudian pelakunya adalah seseorang yang dikenalnya dan seorang apa namanya yang mestinya melindungi dia gitu, kalau dari segi guru misalnya, Em, atau juga seorang yang public figure itu tambah susah lagi untuk melaporkan. Oleh karena itu memang dibutuhkan ini ya dari masyarakat. Saya sih menyampaikan kalau bisa masyarakat itu tidak mudah untuk cepat menghakimi gitu, menghakimi si penyintas. hmm, Seringkali kan gitu ya, eh, pada saat itu terjadi kemudian dilihat bahwa ada partisipasinya nih dari si penyintas atau si korban atau penyintas ini terhadap tindak pidana tersebut begitu. Nah, makanya menurut saya untuk kasus yang tadi yang di juga sebelum ini itu rupanya ada saksinya ya, ada beberapa saksi yang malah melontarkan apa namanya hal-hal yang semakin menyudutkan orang yang mengalaminya hmm, gitu. ya. mhm. Jadi si tambah membuat menurut saya tambah memperparah si korban ini gitu. Dia Mhm, pasti Ya, ya. kebingungan dan yang disampaikan juga butuh waktu ya, Hmm, butuh waktu untuk bisa menyampaikan hal ini ke publik ya. hmm. Baik. Nah, kalau dengan kasus yang terjadi, yang kemarin ramai begitu ya, Bu, ya, ini kan artinya korban juga memilih untuk tidak melaporkan langsung kasus tersebut dan setelah beberapa tahun mungkin setelah healing dulu Iya, ya, terlepas betul. dari masa syoknya, akhirnya berani speak up. Nah, ini kan dukungan orang-orang atau keluarga terdekat atau lingkungan Ya, sekitar kita itu Iya. sangat dibutuhkan. Nah, Mhm, kita ini kan awam ya, Bu, ya, untuk mhm. urusan dalam hal, psikologi gitu. Nah, kalau secara psikologi itu apa sih yang harus kita lakukan atau sikap kita saat menghadapi korban kekerasan seksual, Bu? iya. Jadi memang perlu si penyintas itu si korban atau penyintas itu perlu untuk dikuatkan secara psikologis. Mhm, Dan untuk itu juga kenapa kemudian ada lembaga perlindungan saksi dan korban mhm, yang memberi perlindungan kepada saksi dan korban, pelapor, saksi ahli dan saksi pelaku. Em, apa namanya supaya bisa memberikan kesaksian gitu. Hmm, Nah, tapi syaratnya harus apa memang bersedia untuk melanjutkan ke proses hukum hmm. mhm, gitu. Ya. Karena kemudian melaporkan ke polisi, kemudian sudah ada laporan polisinya, Hmm, bisa kemudian menghubungi kami di LPSK untuk meminta perlindungan, terutama kalau pelakunya adalah tokoh tadi tokoh publik atau tokoh agama atau ya. guru, seseorang yang secara ini ya, secara relasi kuasa tuh eh, lebih lebih berkuasa dibanding Hmm. si korban atau mhm, penyintas ini. mhm, Ya. Nah, berbicara mengenai fenomena ini, Bu, seperti yang tadi Ibu Livia juga sampaikan, ini ketika misalnya ada korban yang berusaha untuk mhm, speak up, ini mhm, seringnya justru
ketika dia angkat bicara terkait kasus pelecehan yang menimpanya, dia justru mendapatkan mungkin hinaan atau malah Cibiran disalahkan, juga, iya. cibiran begitu. Mhm. Dan ini yang kemudian kan salah satu faktor yang membuat biasanya para korban ini cenderung sungkan begitu untuk Betul. berbicara. Dan bagaimana Bu Anda kemudian melihat fenomena ini? Apakah ini merupakan sesuatu yang wajar? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mulai mengikis begitu fenomena-fenomena seperti ini di masyarakat? Atau mungkin juga masyarakat kita sudah menormalisasi kekerasan seksual atau seperti Atau apa ya Bu bagaimana ya? nih Bu? Ya ini maaf jaringannya on and off ya. Jadi saya mencoba untuk menjawab dari apa yang bisa saya tadi disampaikan. Jadi memang apa tadi? Ya. Tadi pertanyaan lebih ke gimana ya dari si korbannya ya? Lebih begini Bu, begini Bu Livia, mindset terkait mindset ini kan tadi Bu Livia sempat sampaikan, ketika korban berbicara dia cenderung dibully atau dilecehkan atau malah mungkin disalahkan begitu dengan ya Anda sih mancing-mancing pakai baju misalnya atau gimana. Nah ini bagaimana fenomena ini Ibu melihatnya? Jadi memang kalau saya ditanya soal mindset seperti apa yang harusnya menjadi pegangan agar tidak mengalami, yang menurut saya itu pertanyaan yang salah. Karena yang mempunyai niat buruk kan bukan si perempuannya, ya kan? Yang punya niat buruk itu kan adalah si pelakunya. Apakah kemudian kenapa kemudian si perempuan dianggap berpartisipasi dalam tindak pidana tersebut, gitu? Dan apalagi misalnya kita lihat misalnya yang tadi kasus di Batu tadi itu kan anak-anak oleh guru ngajinya, gitu. Kita bisa bayangkan anak-anak usia 8-9 tahun, gitu kan, yang melakukan pelecehan adalah guru ngajinya. Bagaimana dia harus bersikap, begitu. Jadi saya pikir memang membutuhkan keberanian juga dari anak-anak dan memang perlu untuk diberi pengetahuan tentang hal-hal yang maksudnya bagian tubuh yang tidak bisa disentuh oleh bahkan ayahnya sendiri. Karena memang seperti yang menjadi dilindungi oleh LPSK itu banyak lebih dari 60% adalah dilakukan oleh orang-orang terdekat dia, orang-orang yang dikenalnya. Jadi justru bukan orang yang tidak dikenalnya, gitu. Dari ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat, sampai kakek, paman, kakak, adik, tetangga, guru, pacar, gitu, dan tokoh agama. Jadi memang kita perlu untuk memberikan pendidikan publik kepada anak perempuan dan laki-laki, karena banyak di sekolah yang berbasis agama itu kan, atau di sekolah atau di rumah ibadah itu kan sesama jenis ya, dilakukan oleh sesama jenis. Nah, itu kita perlu untuk memberikan pengetahuan tentang yaitu tadi do's and don'ts, apa yang bisa harus juga disampaikan, jangan menyimpan rahasia gitu. Biasanya kan pelaku akan mengancam kan, mengancam, intimidasi, nanti kalau begitu nanti saya kasih nilai jelek misalnya, atau hal-hal seperti itu. Jadi memang menurut saya penting itu untuk ada pendidikan publik kepada semua, terutama kepada anak-anak ya, bagaimana untuk mengatakan tidak, maksudnya langsung waktu reaksi gitu. Kalau saya sih berpikir perlu untuk semuanya tuh mendapatkan latihan bela diri, sehingga kalau kemudian ada yang berniat jahat langsung gitu, langsung dia bisa eksekusi, waktu reaksinya cepat gitu. Karena menurut saya tinggal itu waktu reaksi itu ya. Waktu reaksi itu, kalau misalnya kita kaget, kita waktu reaksinya kan lambat, kadang-kadang malah tertunda gitu. Baik, terima kasih Ibu Livia Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang juga seorang psikolog, atas sharingnya begitu ya hari ini. Semoga masyarakat yang menyaksikan acara ini tentunya bisa memotivasi juga untuk agar daripada terjadi, sebaiknya kita mencegah gitu ya. Satu hal lagi boleh? Soal ini pendidikan juga tidak hanya kepada korban ya, tetapi juga kepada semua ya, bahwa jangan melanggar hak orang gitu. Kamu ini penting, melanggar hak orang dan kamu tidak boleh melakukan kekerasan atau melanggar hak orang. Jadi harus ada batas-batas begitu ya Bu ya, yang memang harus dihormati begitu antara satu individu dengan individu lainnya. Baik, terima kasih Bu Livia atas waktunya sudah bincang-bincang bersama kami hari ini di CNN Indonesia After 10.